Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Renato Sanches membuka peluang gabung ke Arsenal. Renato Sanches kini sedang masuk ke dalam radar transfer Arsenal asuhan Mikel Arteta. Pelatih berpaspor Spanyol itu ingin membawa Sanches usai berambisi memperkuat sisi kreativitas di lini tengah. Pemain asal Portugal yang sudah mengetahui The Gunners punya minat kepadanya mengaku membuka kemungkinan untuk melakukan negosiasi dengan tim asal kota London Utara di jendela transfer musim dingin 2022 nanti. Saya berbicara dengan agen saya tentang potensi hijrah ke Arsenal. Namun, saya belum bisa menyatakan lebih banyak lagi. Ujar Sanches dikutip dari Mirror Football. Saya hanya tahu saya siap mencari tantangan baru. Andai tawaran itu datang, tentu saja saya akan mempertimbangkannya. Tutupnya. Walau sudah memberi lampu hijau seperti itu, Arsenal tetap harus bertindak cepat untuk melakukan negosiasi resmi apabila tidak ingin disalib oleh AC Milan yang juga menaruh minat kepadanya. Martin Odegaard singgung mental Arsenal. Arsenal sebenarnya mampu unggul lebih dulu lewat gol Martin Odegaard menjelang turun minum saat melawan Everton. Namun, tim besutan Rafael Benitez itu mampu membalikkan keadaan di babak kedua lewat Richarlison dan Demarai Gray. Gelandang Arsenal Martin Odegaard jelas kecewa dengan hasil ini. Dia mengakui timnya tidak tampil dengan baik sepanjang 90 menit. Ini sulit untuk diterima. Saya pikir secara umum kami tidak berada di level yang kami inginkan hari ini, kata Odegaard kepada Sky Sports. Kami memiliki beberapa momen bagus, tetapi kami harus melakukannya jauh lebih baik lagi. Kami seharusnya bisa lebih baik, tambahnya. Odegaard juga sulit menjelaskan mengapa Arsenal tidak mampu mempertahankan keunggulan sehingga timnya harus pulang dengan tangan hampa. Sulit untuk mengatakan, begitulah kadang-kadang. Sulit untuk mengatakan dengan tepat apa yang terjadi. Lanjutnya, kami harus melakukan yang lebih baik ketika kami memiliki keunggulan. Kami berhenti bermain dan memberi mereka permainan yang mereka inginkan. Tutupnya. Arteta mengakui Arsenal bermain buruk. Arsenal memang tak tampil tajam di laga melawan Everton kemarin. Mereka menguasai ball possession di laga ini dengan 64% dibanding Everton yang hanya 34%. Namun Arsenal hanya membuat 3 shoot on target dari 10 percobaan. Sementara The Toffees membuat 11 tembakan dengan 5 mengarah ke gawang. Mikel Arteta mengakui Arsenal tampil buruk saat kalah dari Everton. Di babak pertama, The Gunners minim tekanan. Sedangkan di babak kedua, membuang-buang peluang. Di babak pertama kami sangat tidak konsisten saat menguasai bola. Saya tidak menyukainya. Tidak ada penetrasi. Hanya sesekali kami melakukannya dan itu berbuah gol. Ujar Arteta dikutip dari BBC. Babak kedua kami mencoba melakukannya lebih sering. Kami menciptakan 4 peluang besar tetapi kebobolan gol yang sangat ceroboh ketika Anda perlu menguasai pertandingan. Tambahnya, kekalahan ini membuat Arsenal tertahan di peringkat ke-7 dengan 23 poin. Untuk Everton, tambahan 3 angka membuat mereka berada di posisi ke-12 dengan 18 poin. Sudah kalah, Arsenal juga kehilangan Gabriel Martinelli. Arsenal harus kembali menelan kekalahan saat bertamu ke markas Everton. Tak hanya itu, Arsenal juga harus kehilangan salah satu pemain mudanya. Gabriel Martinelli mengalami cedera. Alhasil, pemain muda Brasil tersebut harus ditarik keluar pada menit ke-71. Mikel Arteta mengaku masih belum tahu seberapa parah kondisi Martinelli. Mereka harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saya tidak tahu, kami harus memeriksa dia. Dia merasakan sesuatu di hamstringnya. Jadi saya tidak terlalu yakin tentang itu, ujar Arteta usai pertandingan. Arteta mengganti Martinelli dengan Eddie Nketiah daripada memasukkan Nicolas Pepe. Padahal kontrak Nketiah akan segera berakhir. Lantas, apa dasar Arteta melakukan itu? Dia berlatih dengan baik setiap hari. Setiap hari. Itu sebabnya saya memilih dia. Tutup Arteta.
Kini Aubameyang hanya jadi beban Arsenal. Aubameyang masih bermain dan masih dipercaya jadi striker utama, tapi kontribusi dirinya menurun drastis. Akibatnya, dia tidak bisa banyak membantu tim dalam urusan mencetak gol. Masalah Aubameyang mencuri perhatian analis Sky Sports Nick Wright. Menurutnya, seorang striker seperti Aubameyang akan dinilai berdasarkan gol-golnya. Ketika catatan gol itu buruk, Aubameyang hampir tidak berguna bagi tim. Jelas, saat ini dia sedang tidak cukup bagus dan masalahnya dengan pemain seperti Aubameyang adalah jika dia tidak mencetak gol, dia tidak banyak membantu tim, ujar Wright di Sky Sports. Dia pemain yang tidak banyak membuat sentuhan dengan bola. Dia bukanlah pemain yang turun menjemput bola dan menghubungkan permainan. Sebenarnya dia tidak banyak membantu dalam hal itu. Imbuhnya, penurunan level Aubameyang semakin mengkhawatirkan karena kondisi tersebut sudah berjalan terlalu lama. Arsenal tentu membutuhkan striker terbaiknya berada di level top untuk bersaing menembus 4 besar. Arteta akan upayakan transfer Adrien Rabiot. Kebutuhan Arsenal atas gelandang baru meningkat karena masalah cedera pemain. Alhasil, Mikel Arteta tengah berburu gelandang baru di bursa transfer Januari nanti. Dilansir Tutto Mercato Web, Arteta sudah mengantongi satu nama untuk posisi itu. Ia ingin memboyong Adrien Rabiot dari Juventus. Menurut laporan tersebut, Rabiot sudah lama masuk daftar incaran Arteta. Sang manajer sudah mengamati sang gelandang cukup lama. Ia menilai Rabiot tampil dengan apik di lini tengah Juventus. Ia juga menilai sang gelandang cocok dengan gaya bermainnya. Itulah mengapa Arteta akan mengupayakan transfer pemain Prancis itu di bulan Januari nanti. Kans Arsenal untuk mendapatkan jasa Rabiot cukup terbuka karena Juventus siap menjual sang gelandang. Rabiot memang salah satu pemain penting Juventus. Namun Juventus dilaporkan sedang membutuhkan uang. Juventus sudah menetapkan mahar transfer sang gelandang. Mereka membandrol Rabiot di kisaran angka 30 juta euro. Hal ini dikarenakan kontrak sang gelandang masih hingga tahun 2023. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!